Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunisara, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Wahyuni Ismail SPD. Beliau salah satu guru di SMP Negeri 1 Sumalata Timur, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum Ibu Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Bu sudah sama seperti yang sudah saya sampaikan pada Ibu kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu nanti. Iya. Tetapi sebelum itu kita hari ini akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Oke. Nah, sebelum saya melakukan supervisi, ya ini adalah tahapan yang akan kita lewati, yaitu percakapan pra-observasi dengan tujuan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, adapun tujuan diadakannya supervisi akademik itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Boleh ya, Bu? Iya. Oke. Kemudian percakapan observasi juga ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga akan memberikan pembelajaran atau proses pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, sebelum itu Ibu akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, boleh ya? Boleh. Oke Bu Uni, pada saat proses pembelajaran nanti akan ada beberapa tahapan yang akan Ibu lewati. Nah, yang saya ingin ketahui pada saat pembelajaran Ibu nanti, apa tujuan yang akan atau yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Iya, baik Bu Yuni. Sesuai dengan modul yang ada untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, di sini saya memiliki beberapa tujuan yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran nanti. Yang pertama ialah peserta didik mampu menyebutkan abjad atau huruf dalam bahasa Inggris dengan pelafalan yang baik dan benar. Dan untuk tujuan yang kedua, peserta didik mampu menuliskan abjad ataupun huruf dengan ejaan yang tepat. Di tujuan terakhir, peserta didik mampu untuk menyebutkan dan mengeja abjad ataupun huruf dalam bentuk kata di dalam bahasa Inggris. Oke, baik Bu Uni. Jadi di sini Ibu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran Ibu nanti di supervisi akademik nanti ya Bu. Iya. Oke, selain dari tujuan pembelajaran tadi, saya juga ingin menanyakan area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti. Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nanti? Iya, baik Bu Yuni. Dalam pembelajaran kali ini, untuk pengembangannya sendiri, di sini saya akan fokus pada 2 keterampilan di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mengucapkan atau melafalkan huruf ataupun abjad yang ada di dalam bahasa Inggris dengan tepat. Dan pengembangan yang kedua adalah kemampuan siswa dalam menuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ada 2 pengembangan di sini ya yang ingin Ibu capai. Oke, baik Bu Uni, jadi itu area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Iya. Kemudian selanjutnya pada proses kegiatan pembelajaran nanti, rancangan kegiatan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu Uni persiapkan? Baik dari strateginya, apa yang Ibu gunakan, media pembelajarannya itu kira-kira yang seperti apa? Iya, baik Ibu Yuni. Untuk di dalam pembelajaran atau di dalam kelas itu sendiri nanti, dalam mengajar siswa, saya akan memberikan strategi di dalam pembelajaran itu berupa tanya jawab ataupun interview, dan model yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran nanti itu adalah discovery learning. Oke. Kemudian media yang akan Ibu gunakan kira-kira apa saja? Kalau untuk media pembelajaran,
karena di sini kita belum ada buku paketnya, Ya. jadi saya akan menggunakan media berupa flashcard, kartu-kartu huruf, Oke. dan juga saya akan menggunakan slide PPT serta menggunakan laptop di dalam pembelajaran. Dan yang paling penting adalah penggunaan kamus itu sendiri. Oke, iya ini kan pelajaran bahasa iya. Inggris ya, Bu. Oke. Jadi itu rancangan ataupun strategi-strategi media-media yang akan Ibu gunakan itu sudah sangat bagus dan sudah sangat jelas. Jadi insya Allah Bu Uni pada proses kegiatan observasi nanti itu akan saya amati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira ini kapan pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan kegiatan? Untuk pelaksanaannya sendiri, jadwalnya saya itu ada di hari Senin Ya. untuk kelas 7B di jam ke-7 dan jam ke-8 Bu Yuni. Oke, berarti Bu Uni siap pada saat hari Senin di kelas 7B jam ke-7 jam Jam ke-8. Itu nanti insya Allah saya akan ikut bersama Ibu Uni. Saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Semoga murid-murid nyaman dengan keberadaan saya dan Ibu Uni juga nyaman dengan keberadaan saya pada Insya Allah. proses nanti. Lagi ya Bu Uni? Iya, Bisa siap ya? Bu Yun. Siap ya? Siap. Oke. Jadi terima kasih Bu Uni, ini percakapan praobservasi yang kita lakukan. Sebelum nantinya saya akan mengobservasi Bu Uni, mengamati Bu Uni pada saat kegiatan supervisi akademik nanti di kelas. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Insya Allah juga nanti setelah observasi nanti kita akan ketemu lagi. Kita akan bincang-bincang mengenai kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat di kelas. Oke, Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Siap. Terima kasih Bu Uni atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama, Bu Sampai Yun. ketemu nanti di observasi kelas. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good noon. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Karena mengingat ini jam terakhir, tadi sudah makan? Sudah. Oke, mau mengantuk kan? Ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Mem akan mengecek kehadirannya dulu. Ada siswa yang tidak hadir? Kopi teman-teman ada yang tidak datang hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Tanggal berapa sekarang ini? 20. Oke, matang 7B. Betul, Poli hadir semua? Iya. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang kurang nih? Tidak ada. Ada. Oke. Jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Jadi saya minta ketua kelas untuk pimpin doa. Kita berdoa sebelum belajar. Oke, iya, silakan dipimpin. Iya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Langsung saja. Amin. Oke, terima kasih Uya. Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran yang sudah kita bahas di minggu lalu. Tapi sebelumnya, Mem mau tanya dulu. Masih ingat apa yang orang pelajari minggu lalu? Ya. Apa? Mengenal huruf atau huruf itu nama lainnya abjad. Dalam bahasa Inggris disebut alfabet. Very good. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari alfabet. Oke, tujuannya di sini ada berapa?
abjad ataupun huruf dalam bahasa Inggris dengan pelafalan yang tepat. Tahu pelafalan? Ya, hafal. Ucapan. Jadi kamu hanya tahu A, B, C, itu kan bahasa Indonesianya toh? Ya. Nanti kita akan pelajari bahasa Inggrisnya dengan pelafalan yang betul. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta didik mampu menuliskan. Nah, setelah kamu mampu menyebutkan, kamu mampu melafalkan, kamu diharapkan mampu untuk menuliskan huruf. Jadi misalnya Mem sebut E itu huruf apa? Oke, good job. Nah, itu contohnya yang orang mau bikin. Dan di tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyebutkan abjad ataupun huruf serta mengeja kata-kata atau nama tertentu dalam kata atau kata dalam bahasa Inggris. Sekarang di terakhir ini kita akan menyusun menulis kata. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, nah sekarang perhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia tahu tuh abjad? Ya. Tahu abjad tuh? Ya. Oke, ada berapa abjad dalam bahasa Indonesia? 26. 26? Oke, coba disebut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Berapa semua? 26. Ada yang bilang 27? Tidak ada? 26. Huruf terakhir apa? Z. Huruf terakhir? Z. Nah sekarang kalau Mem tanya, kamu sudah bisa kalau disuruh lafalkan dalam bahasa Inggris? Alfabet in English, ada yang bisa? Hah? Ada yang bisa? Coba. Mau coba? Coba Salwa. Berdiri. Mana berdiri? Sampai apa saja terserah. Coba Salwa. Kita dengar Salwa sampai huruf apa saja. Berdiri supaya dapat dengar yang lain. Tidak apa-apa. Apa saja yang Salwa tahu kalau huruf A apa? A, B. Bahasa Inggrisnya B, ada yang tahu? I. Angkat tangan. B. C. Angkat tangan dulu baru berjawab. Revalina. C. F. F. Raja. F. F. F bendera. Revalina. F. Sudah ada yang bisa menyanyi pakai bahasa Inggris alfabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ada yang lain? Betul ini? Oke, ada yang mau perbaiki? Oke, Alif. Perhatikan baik-baik tulisannya. Kalau kamu rasa masih kurang betul, silakan perbaiki. Nah, tidak apa-apa, bisa supaya yang lain dapat lihat. Alfabet. Ada yang lain? Alfabet. Alfabet. Oke, Uya. Alfabet. Oke, coba mana perempuan? Mem
Alfabet. Tasya. Oke. Mau salah atau betul kan? Ya. Ingat Mem bilang belajar itu dari salah ke betul, dari salah ke benar. Coba kita cek. Tadi punyanya siapa yang pertama? Salwa. Betul? Salah. Betul? Salah. Masih kurang betul. Oke, yang kedua Alif. Salah. Alfabet. Benar? Hampir benar. Hampir benar semua. Cuman ada yang kelebihan huruf. Nah, yang ketiga. Yang mana bacanya ini? Alfabet. Alfabet. Nah, masih kurang 4 kelebihan huruf. Yang terakhir. Alfabet. Ini sekarang. Oke, perhatikan. Penulisan alfabet. Dapat dengar alfa. Oh, berarti ada ada F. F ya? Nah, tapi perhatikan di dalam bahasa Inggris. Waduh. Coba di sana ini. Perhatikan tulisannya. Yang pertama apa? Yang kamu dapat dengar? Apa kita bilang? Ada di sini yang pakai T? Ada. Semua pakai F ya? Akan ada hanya yang dapat dengar fa. Al. Fa. Oh. Begini, gampang kan? Alfa kan huruf-huruf yang ada di atas menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kamu diharapkan bisa mengucapkan huruf dengan tepat, dengan benar. Oke. Jadi, pay attention carefully. Jadi, fokuskan pendengaran. Ada yang bisa? Sebelum Mem, ada yang bisa? Coba dulu. Mem yang coba atau Rajak yang coba? Mem. Oke. Tapi sebelum Mem mulai, ini Mem tulis pakai huruf apa ya namanya? Besar. Nama lainnya huruf? Bebe ada perintah. Tuliskan namamu dengan huruf, bukan huruf besar dia bilang. Dengan huruf kecil. Huruf kecil ini? Besar. Nama lain huruf besar? Kapital. Very good. Tepuk tangan dulu ya. Nama lain huruf besar adalah kapital. Huruf kapital. Atau biasa juga disebut huruf balok. Jadi kalau ada perintah, tuliskan namamu dengan huruf kapital. Tidak usah lagi berpikir huruf kapital itu huruf apa ya? Oh, yang kita tahu ini huruf ABC, huruf hijaiyah. Huruf apa lagi? Yang kamu tahu? Nah, huruf besar, huruf kecil. Ternyata nama lain huruf besar adalah huruf kapital. Nah, ini sekarang Mem tulis dengan huruf kapital. Jelas? Dapat lihat sampai belakang, Randi? Jelas? Yang di belakang jelas? Oke. Mem dulu atau kamu dulu? Mem. Fokus Oke. Mem tidak mau tunjuk. A, B. Oh begini. Kamu sebut bahasa Indonesianya, Mem sebut DP bahasa Inggris. Ready? Go. Are you ready? Go. Oke, 3, 2, 1, go. A, B, C, D, E, F, G, H, ulangi. Tidak kompak. Ulangi, 3, 2, 1.
dicari toh? Dari 26 huruf yang Mem sebut, ada huruf yang sama dengan bahasa Indonesia. Bisa disebut? Yang pertama huruf apa? Tolong ingat ya. Yang sama pengucapannya dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Huruf apa? Siapa yang mau naik? Lingkar, kasih lingkar itu huruf. Tasya. Yang sebelah sini juga aktif. Mana? Yang sama, yang bulan. Oke, bos satu. Ibu saya. Antri. Oke, bulan dulu. Yang belum. Rio. Oke. Mantap Rio. Oke, good. Oke, good job. Sampingnya Nisa. Sampingnya Nisa siapa? Rahma. Kakak. F. Di atas lo N. Di atas lo N. Yang sama hurufnya pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Ya. Sama. Oke, good. Yang belum pernah. So tidak jadi. Yakin so tidak ada? Masih ada? Mana Rilas masih ada? Betul? Betul? Kalau J bagaimana pengucapannya? J. Kalau di Indonesia? Beda atau sama? Beda. Berarti apa lagi masih ada? Oh, tidak ada toh? Coba dihitung ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada? 7. Lagi satu Mem. Hah? X. Good job. X. Mana X? Silakan tandai X. Lingkari X di situ. X sebutnya di bahasa Indonesia apa? X. Di bahasa Inggris? X. Oke, thank you Raja. Nah, sekarang perhatikan. Kita mau cek satu-satu. Betul atau tidak? Kan yang mempatnya tadi pertanyaannya apa ya? Sebutkan huruf yang pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia. Oke. Kita mulai dari huruf bahasa Indonesianya F, bahasa Inggrisnya F. Bukan if, bukan polis V. Berarti F. Sama-sama F. Yang kedua L. Sama tuh? M. Q. Z. Ada berapa yang dilingkari? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. 8. Ternyata semua masih bisa begitu ya. Berarti tidak ada yang mengantuk. 8. Nah, sekarang kita belajar matematika. 26 dikurang 8 berapa? 26 dikurang tasara yang perlu diperbaiki. Kamu perbaiki. 2, 1, go. A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oke, good job. Tepuk tangan. Tepuk tangan apa lagi? Tolong bilang. Clap. Clap your. Clap your. Apa ini? Tangan. Apa teknisnya? Yang kamu sebut tadi titik-titik font. Hand. Hand. Berarti clap your hand. Oke, clap your hand. Oke, ada yang mau lagi saudara Rajab? Satu orang dari perempuan memang. Satu orang dari perempuan. Ya, oke. Namanya siapa lagi? Salsa. Oke, tepuk tangan untuk Salsa. Ibu, tadi dia apa bilang saya tak salah. Salsa lagi. X Bukan. X K. K bahasa Inggrisnya? K. Oke, good job. Nah, kalau bilang kasar, cari kasar yang dari kasar di mana? DP tahu. Nah, yang salah tadi huruf. Oke, silakan Salsa. Yang lain tetap fokus mendengar. Salsa ready? Siap? Oke, 3, 2, 1, go. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oke, thank you Salsa. Oke, tadi ada yang mau diperbaiki. Huruf apa itu? B. Huruf B. Yang betul pengucapannya P dalam bahasa Inggris? Siapa lagi yang mau saudara lagi? Sebelum kita akhiri dengan menyebutkan nama dalam bahasa Inggris. Tasya. Ya, jangan kurang iya, coba. Tasya. Nah, oke, tepuk tangan untuk Tasya. Oke, ini yang terakhir. Sebelum pulang, meminta password. Boleh pulang, boleh lewat itu pintu. Kalau boleh menyebutkan alfabet dengan bahasa Inggris. Oke. Tasya. Tasya ready? Oke, go. H. Oke, tepuk tangan untuk Tasya. Oke, sekarang perhatikan. Mem akan kasih permainan. Permainannya gampang. Tahu namanya semua? Ya. Coba pikir kok ya, kita penang P panjang. Tasya, dipanggil siapa? Panggil Tasya. Oke. Tasya ada berapa huruf? 5. Tasya, 5 huruf. Nah, sekarang tugasnya sebutkan namamu atau eja namamu dengan bahasa Inggris. Misalnya, Putri. My name is Putri. Jadi langsung P U T R I Putri. Boleh? Boleh? Bisa tadi My name is Salwa.
Okay, very good. Thank you, Salwa. Okay, so sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, ada yang punya pertanyaan tentang pelajaran orang hari ini? Terang pelajaran apa deh kenal main? Oke, sekarang sebelum mengakhiri kelas kita di hari ini, kamu senang tidak? Belajar bahasa Inggris hari ini senang? Oke, ada yang bisa ceritakan terang pelajaran hari ini tentang apa? Alfabet. Silakan berdiri. Siapa? Iya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan berdiri. Nah, yang orang pelajari hari ini? Mengenal tujuan pelajaran. Oke, tentang menyebutkan Bukan huruf. Oke. Yang tahu bahasa Inggrisnya huruf? Yang tahu bahasa Inggrisnya huruf? Alfabet. 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 Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Mem rasa cukup sekian. Kita belajar tentang alfabet. Insya Allah minggu depan atau hari Kamis kita akan lanjut dengan cara menuliskan huruf dalam bahasa Inggris. Oke. Sebelum kita pulang, saya harus duduk dulu. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, baiknya kita berdoa supaya selamat di perjalanan. Buya, silakan pimpin temannya berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Okay, so I think that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambung kalau sudah. Ada bolamu, iyo apa mas? Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunisara, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gorontalo Utara dari SMP Negeri 1 Sumalata Timur. Kali ini saya tidak sendiri lagi, ada rekan saya, rekan yang saya observasi di kelas, ada Ibu Wahyuni Ismail SPD, dan kali ini juga kami ditemani oleh pengajar praktik Ibu Hasnatone. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Alhamdulillah ya Bu. Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, di percakapan observasi kali ini, pasca observasi kali ini, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, supervisi akademik di kelas yang sudah kita lakukan di kelas. Itu tujuannya itu sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi saya ingin mengetahui tujuan saya itu untuk sini, pasca observasi ini saya mau mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Boleh ya Bu? Boleh, Bu. Nah langsung saja Ibu Wahyuni, kali ini saya ingin menanyakan perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan sebelum ini.
Iya, baik Ibu Yun, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait perasaan saya selama diobservasi, saya merasa sangat senang dan juga tentunya saya merasa eh, seperti ada kepuasan tersendiri setelah dilakukan observasi, apalagi mungkin ini adalah observasi pertama yang dilakukan sesama rekan sejawat seperti itu, Ibu Yun. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti kesannya baik ya. Iya. Perasaan Ibu juga Bisa senang. sharing, bisa Iya. saling berbagi lah istilahnya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, untuk proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran itu. Oh iya, terkait area pengembangan sendiri di dalam pelaksanaan pembelajaran itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya siapkan sebelumnya, di mana tujuan pembelajaran yang pertama itu ya adalah peserta didik diharapkan mampu menyebutkan abjad, di mana area pengembangan di situ saya fokuskan pada pengetahuan siswa, di mana siswa bisa menyebutkan secara baik dan benar tentang pelafalan abjad di dalam bahasa Inggris. Dan juga untuk di tujuan yang kedua itu lebih fokus ke area pengembangan dalam keterampilan, di mana di situ siswa diminta untuk mampu menuliskan abjad sesuai dengan yang saya sebutkan, dan dari abjad yang saya sebutkan mereka bisa menyusun kata, dan itu adalah area pengembangan keterampilan. Oke, terima kasih Bu. Ini berarti ada area pengembangannya tentang pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan ini kan mereka bisa mengetahui, menyebutkan, melafalkan abjad-abjad dalam bahasa Inggris, dan keterampilannya mereka bisa menuliskan ya, dan bisa sampai membuat kata. Ya. Nah, mengenai langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan di kelas itu boleh diceritakan kembali juga? Iya, kalau untuk tahapan-tahapannya sesuai dengan RPP, diawali dengan pembukaan. Sebelum saya mengawali pembelajaran, terlebih dahulu saya menanyakan siswa tentang materi yang sebelumnya sudah dipelajari, Persepsi ya, Bu? persepsi, untuk menggali kembali pengetahuan-pengetahuan mereka dan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang saya akan bawakan saat itu. Dan juga tahapan-tahapan berikutnya saya memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara mengucapkan. Sebenarnya untuk tahapan-tahapan ini sedikit ada kendala, karena tadinya rencananya saya akan menggunakan alat-alat seperti laptop, LCD, tapi karena sesuatu di luar dugaan terjadi, dan saya juga menyiapkan, sebenarnya saya menyiapkan plan B, tapi plan B-nya tidak terlalu berjalan. Ya. Tapi waktu itu yang saya siapkan hanya yang ingin saya tampilkan kepada siswa sebenarnya adalah mereka mampu melihat sebuah video, di mana di video itu orang baratnya langsung, orang bulenya langsung yang mengucapkan abjad-abjad itu. Jadi supaya mereka bisa lebih tertarik. Tapi ada kendala. Tapi sebenarnya tetap alhamdulillah mereka juga tetap antusias, tetap menyambut dengan baik meskipun tidak berjalan sesuai dengan rencana, tapi plan B-nya digunakan dan alhamdulillah siswa tetap antusias. Oke, alhamdulillah ya Bu. Berarti dari kendala-kendala yang ada, tapi Ibu bisa antisipasi mengenai hal tersebut. Dan langkah-langkahnya itu kalau yang saya perhatikan Bu, pada saat proses pembelajaran itu kan mereka tidak dibagi kelompok ya Bu, Iya. masih dalam bentuk individual. Individu. Iya. Nah, untuk kedepannya itu mungkin bisa, kalau untuk plan B-nya, itu bisa digunakan pakai dengan kelompok, dan nantinya bisa kita gunakan ini sebagai saran saja. Kita bisa gunakan mungkin ada pakai huruf abjad, atau mungkin bisa pakai kemudian mereka bisa sambil bermain dengan pelafalan abjad-abjad itu, nanti sesuai dengan yang saya lihat juga pada saat proses pembelajaran itu mereka menyebutkan namanya, itu juga seru loh Bu. Jadi mungkin kalau videonya tidak sempat tampil karena saya tahu memang pada saat itu mati lampu. Iya, jadi tujuan pembelajarannya juga saya lihat Ibu antisipasinya dengan menuliskan di papan tulis. Iya, meskipun memang
ada kendala, tapi Ibu bisa, alhamdulillah. Nah, dari yang tadi tujuan pembelajaran yang Ibu sudah terangkan kepada saya, bagaimana perkiraan Ibu mengenai tujuan pembelajaran tersebut? Apakah sudah tercapai atau seperti apa? Ya, kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai karena saya sendiri untuk materi modul 1 ini tentang alfabet, saya menyiapkan 3 tujuan. Yang jelasnya dalam 1 hari itu tidak bisa tercapai ketiga-tiganya, tapi alhamdulillah satu tujuan di pertemuan hari itu bisa tercapai. Di mana siswa mampu menyebutkan abjad secara baik dan benar. Bahkan sudah ada yang mampu mengeja nama mereka atau nama benda dengan pelafalan yang baik. Oke, alhamdulillah ya Bu. Berarti dari 3 tujuan pembelajaran ya memang tidak langsung serta-merta selesai pada saat itu. Tapi alhamdulillah satu tujuan pembelajarannya tercapai dan bahkan mereka bisa lebih dari itu. Sudah bisa mengeja, ya bukan hanya hafal hurufnya saja, tapi sudah bisa mengeja dalam bentuk nama. Iya, saya juga sempat lihat itu. Nah, kemudian proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Iya, kalau sesuai dengan rencana, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Alhamdulillah peserta didik juga terlihat lebih antusias. Saya selalu mau bilang sama siswa peserta didik, yang mana bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Jadi selalu saya tanamkan kepada mereka, kalau bahasa Inggris itu jangan dipikir sulit. Karena kalau sudah dipikir sulit dari awal, maka akan susah seterusnya. Jadi saya membuat siswa bagaimana caranya di kelas dia terlihat menikmati dan mungkin termotivasi di dalam pembelajaran. Seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti kalau menurut Ibu itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, alhamdulillah. Nah, dan sudah juga ada tercapai tujuannya. Nah, pada saat proses pembelajarannya lagi, apakah ada kesulitan dari siswa dan apakah juga ada kesulitan dari Ibu pada saat proses pembelajaran yang terjadi itu? Iya, kesulitan tentunya tidak terjadi hanya di saya sendiri sebagai guru yang mengajar, tapi kesulitan juga terjadi di beberapa peserta didik, apalagi terkait mapel bahasa Inggris, di mana sebagian dari siswa yang ada di kelas tersebut baru pertama kali mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Biasanya kan mereka tidak pernah bahkan mendapat yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Hanya 1-2 orang siswa saja yang pernah mempelajari bahasa Inggris di SD. Maka dari itu ada beberapa siswa yang terkesan mungkin agak kaku dalam pengucapan ataupun pelafalan. Jadi sama-sama saya belajar, mereka juga belajar. Saya belajar bagaimana cara membuat mereka paham dan mereka juga belajar bagaimana supaya saya bisa mengajar secara perlahan, membuat mereka paham dan termotivasi di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Oke. Berarti kesulitannya bukan hanya dari Ibu, tapi dari siswa juga karena memang pada saat SD mereka tidak dapat sama sekali. Yang ada itu mungkin hanya 1-2 orang itu mungkin hanya secara otodidak mereka. Saya sempat tanya, katanya di kelas 6. Nanti di kelas 6 mereka sudah belajar. Jadi memang masih sangat minim pengetahuannya mengenai bahasa Inggris. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi tadi, apakah ada antisipasi atau langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Iya, kendala-kendala yang saya hadapi itu membuat saya lebih termotivasi bagaimana caranya supaya kedepannya di dalam proses belajar mengajar tidak hanya saya saja yang bisa paham, tetapi target saya kepada siswa mereka juga bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Karena ini pelajaran bahasa Inggris, mungkin saya bisa memberikan semacam video-video animasi terkait cara penyebutan atau pelafalan kata huruf dalam bahasa Inggris, dan juga yang paling penting karena mungkin mereka baru, artinya mereka dari bawah sekali, jadi mungkin memberikan mereka semacam media berupa kartu yang tadi Bu sarankan juga itu sebenarnya sangat bagus, sangat menarik. Pemberian kartu atau biasa mungkin disebutnya flashcard di dalam bahasa Inggris, pemberian kartu untuk belajar. Jadi mungkin seperti itu yang menarik Ibu Yun. Nah, alternatifnya kan yang seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian untuk kedepannya lagi, apa rencana tindak lanjut Ibu? Kan masih ada 2 tujuan pembelajaran lagi. Yang satunya tadi alhamdulillah sudah tercapai, terus ada 2 lagi. Rencana tindak lanjutnya ke depan
akan seperti apa yang akan Ibu lakukan, kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam proses tindak lanjut yang Ibu lakukan itu. Untuk tindak lanjut ke depannya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan, seperti masukan dari Ibu Yuni tadi, ya betul memang kalau sesuatu itu tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan plan B itu memang harus benar-benar disiapkan sebagaimana plan A. Jadi yang macam kemarin, setidaknya itu menjadi pembelajaran bagi saya. Kalau plan A-nya tidak terlaksana, maka siap-siap plan B. Maka di sini untuk mengantisipasi atau untuk tindak lanjut ke depannya, mungkin saya harus menyiapkan print out. Jadi misalnya tadi kayak video tidak sempat ditampilkan, mungkin saya akan print beberapa gambar atau mungkin beberapa kosakata pengganti kalau menjaga atau mengantisipasi ada mati lampu atau kejadian yang tidak diinginkan. Jadi mungkin seperti itu tindak lanjutnya. Dan mungkin untuk mungkin bisa ada, kan tadinya hanya secara individual, bisa lagi ke itu juga pembentukan Ibu Yuni. kelompok. Jadi bakal lebih karena seru. di pertemuan waktu di observasi itu belum sempat ada pembagian kelompok, jadi mungkin untuk di pertemuan dalam mencapai tujuan berikutnya, saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Jadi atau mungkin secara berpasangan juga boleh. Ya. Terus tindak lanjut berikutnya tentang rekan sejawat yang saya akan Libatkan ya. Ya, karena mungkin ini pembelajaran bahasa, kata-kata, di mana yang menurut saya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia materinya hampir-hampir sama. Jadi mungkin saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat dari guru mapel bahasa Indonesia. Di mana kan mungkin ada kosakata atau apa yang akan diberikan kepada siswa. Mungkin seperti itu tindak lanjutnya, Bu Yun. Oke. Baik, terima kasih Bu Uni atas jawaban-jawabannya mengenai alternatif yang akan Ibu lakukan, kemudian rencana tindak lanjut, siapa saja yang akan Ibu libatkan, itu sudah sangat bagus. Semoga yang Ibu rencanakan hari ini untuk siswa kedepannya akan berjalan lebih lancar, plan B-nya juga akan lebih baik lah. Iya, dan semoga plan A-nya itu yang akan terlaksana. Kalau masih bisa menggunakan plan A. Iya. Dan semoga juga mungkin karena memang kendala listrik itu tidak bisa kita tidak diprediksi. Diprediksi. Tapi saya sudah sangat bangga sama Ibu karena bisa mempersiapkan plan B. Ketika ada rencana yang tidak terlaksana di plan A, tapi Ibu bisa mengantisipasi hal tersebut. Dan terima kasih hari ini Ibu sudah menyempatkan waktu lagi untuk percakapan pasca observasi. Nanti kedepannya kalau misalnya sudah melaksanakan proses yang Ibu rencanakan, tindak lanjut yang Ibu rencanakan, mungkin kita bisa ketemu lagi. Bisa ngobrol lagi, bisa sharing, saling berbagi tentang apa yang Ibu lakukan kedepannya. Mungkin saya juga bisa bantu mungkin saya bisa dapat saran dari Ibu Yuni. Iya, insya Allah. Nanti kita saling berbagi. Baik Bu Uni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya minta umpan balik dari Ibu pengajar praktik kepada Ibu pengajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuni selaku CGP dan teman sejawat Ibu Yuni juga ya. Iya, Bu Wahyuni. Bu Wahyuni. Iya. Yuni Sara Wahyuni. Iya, saya mendengarkan percakapan tadi, kemudian kapasitas saya selaku pengajar praktik, pengamatan saya lebih kepada CGP yang melakukan coaching. Kalau CGP-nya sudah melakukan diskusi dengan teman sejawat, itu kalau saya lihat prosesnya sudah sangat bagus. Saya tadi juga sempat mengamati video pada saat Ibu mengajar diobservasi oleh Bu Yuni. Saya juga memberikan apresiasi karena memang pengelolaannya sudah bagus sekali di kelas. Meskipun saya harusnya tidak fokus ke sana, saya fokusnya ke CGP yang melakukan pengamatan. Tapi karena saya juga sempat tadi melihat videonya, sudah sangat bagus meskipun masih tahap awal metode ceramah. Namun saya lihat anak-anak itu sudah sangat antusias dengan materi yang Ibu berikan. Karena pada prinsipnya anak-anak itu apapun materi yang mereka terima tergantung dari guru yang memberikan materi. Karena memang menurut mereka itu menarik ya mereka antusias. Contoh tadi dorang melafalkan nama masing-masing. Itu yang pasti setiap siswa itu
akan menunggu waktunya mereka untuk mengeja atau menyebutkan nama masing-masing sehingga mereka terpacu untuk belajar, untuk bersiap-siap menyebutkan nama mereka, mengeja maksudnya. Apalagi ketika ke depan tadi saya dengar akan ditingkatkan ke pengelolaan kelas itu menjadi berkelompok. Nah, barangkali ini akan terjadi misalnya Ibu memberikan materi yang apa namanya tadi itu berupa kartu yang bertuliskan alfabet itu digilir mungkin kemudian sambil nyanyi A, B, C gitu kan. Kemudian tiba misalnya Ibu memberikan instruksi stop atau berhenti lagunya. Maka di manakah itu kertas itu berakhir kepada nama siapa sehingga kelompok lain berlomba menyebutkan nama ibu itu. Jadi dia tidak fokus menghafal namanya sendiri, tetapi dia bersiap-siap menyebutkan nama teman. Itu yang saya dengar tadi dikembangkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk CGP saya lihat ini luar biasa sekali, sudah melakukan pengamatan, kemudian ada RTL-nya, ada rencana tindak lanjut sesuai dengan hasil pengamatan itu yang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Dan itu memang program yang sedang kami pacu di program ini, program guru penggerak, dan alhamdulillah CGP saya ini dalam hal ini Bu Yuni sudah memasuki tahap akhir. Nah, satu kali lagi pertemuan ini akan finish dan selanjutnya akan menggantikan posisi saya selaku pengajar. Ya, Amin. Amin. Jadi ini kita doakan karena juga saya juga dari segi waktu, tempat, dan domisili ini sangat-sangat jauh untuk saya bisa menjangkau lokasi CGP. Alhamdulillah Bu Yuni sebentar lagi Kandidat Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk coaching CGP terhadap teman sejawat hari ini yang menurut saya ini sudah benar-benar sesuai dengan prosedur. Jadi itu saja dari saya barangkali. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk hari ini. Telah selesai percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat Ibu Wahyuni dan bersama didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Hasnah. Terima kasih atas waktunya Ibu, terima kasih. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru dengar